Halo guys, ketemu lagi dengan saya akan membagikan tips pemasangan lampu alis pada headlamp Aerox 155 ya guys. Simak proses pertama, pemanasan headlamp dengan hot gun teman. Setelah lem pada headlamp lunak, kita congkel dengan menggunakan obeng. Kebetulan mikanya itu sudah pecah, jadi lebih mudah dalam melepas kaca mikanya tersebut ya teman. Setelah kita bersihkan semua headlamp lampu dari kaca-kaca mika yang pecah, kita mulai pemasangan reflektor dan lampu. Dan ini kaca headlamp yang baru ya teman, ini diberikan dari online, jadi bisa beli cuman kaca headlamp saja, sebab kalau beli di orisinilnya itu satu paket ya, jadi lampu beserta mikanya, jadi tidak bisa beli kaca mikanya saja. Dan di sini prosesnya kita lepas dulu ini tebing alisnya, kita lepas satu persatu guna pemasangan lampu alisnya. Kita lepas itu dari baut, yaitu cuma di baut kanan kiri, jadi bisa dengan mudah kita melepaskan tebing alisnya yang hitam-hitam itu kalau dari luar kita lihatnya. Kita mulai pengukuran lampu alisnya. Ini di dalam reflektor itu nanti panjang pendeknya berapa kita ukur, kita sesuaikan dengan ukuran mika lampu ya, dan juga panjang dari tebing alisnya. Jadi setelah kita pasang itu terlihat tampak bagus, jadi kita ukur kanan kiri sama rata biar tampak seimbang. Ini kita pastikan lagi ukuran lampu alis dengan tebing reflektor alis ya. Ini kita ukur lagi, kita pastikan bila mana ukuran alis itu masih panjang, kita potong sedikit biar nanti tampak lebih rapi ya teman saat sudah terpasang. Jadi pemotongan itu kurang lebih setengah senti itu dari kelebihan lampu alisnya itu teman. Kanan kiri kita potong karena tadi sudah kita ukur ya teman, untuk menyesuaikan pada headlamp lampu Aerox 155 ya ini. Setelah itu kita kasih guratan agar penampang dari lampu alisnya itu kasar ya teman. Jadi ini tujuannya saat nanti kita lem itu lem bisa merekat lebih kuat ya. Jadi kalau penampangnya halus itu saat kita lem itu kurang bisa merekat dengan kuat. Dan jangan lupa juga untuk tebing reflektor alisnya itu kita juga kasih guratan yang kasar ya, jadi bisa lebih kuat antara lampu alis dengan tebing reflektor lampu ini, bisa lebih erat menempelnya. Setelah permukaan kasar semua, tahap berikutnya kita kasih lem Korea ini ya teman. Ini kita tempel menyesuaikan alur dan bentuk tebing alis. Kita pastikan ini jangan langsung lem semua ya, dari ujung dulu kita pastikan. Kalau sudah mulai kering, kita bisa tambahkan lem lagi pada sisi berikutnya, jadi nanti lampu itu terpasang dengan rapi, jadi tidak langsung lem gitu terus ya teman. Jadi sedikit-sedikit, kalau sudah kering kita tambahkan lagi sedikit, kita tambahkan lagi sedikit, seperti itu. Jadi setelah kering semua itu bentuk alisnya itu bisa tampak lebih bagus ini.
Kalau kita langsung itu nanti bisa lepas ya, bentuknya jadi juga kurang rapi. Jadi kalau seperti ini pelan-pelan sedikit-sedikit itu lampu alis bisa tampak lebih rapi dari yang cuman sekedar menempel asal-asalan seperti itu teman. Bila sudah menempel rapi, kita tambahkan lem lagi dengan tujuan untuk memperkuatnya ini. Setelah rapi ini tadi kita tambahkan lem. Ini semakin banyak lemnya juga akan semakin kuat, tapi jangan terlalu over ya banyaknya ya teman. Ini untuk memastikan lampu alis tidak bergeser pada tempatnya saat pengeleman. Ini kita gunakan kabel tis untuk mengikat ya teman. Jadi ini untuk memastikan saja agar lampu alis tidak bergeser pada tempatnya. Jadi nanti saat betul-betul kering lemnya itu lampu menempel pada tepeng alis itu lebih sempurna. Setelah tahap pengeleman selesai, kita masuk tahap pemasangan. Ini kita pasang pada mika lampunya teman. Kita gunakan skrup kanan kiri, dan kita juga lakukan pengeleman pada ujung lampu alis karena keinginannya itu lampu alis biar bisa melengkung ke bawah. Untuk lebih kuat kita gunakan lem. Setelah kedua lampu terpasang, kita cek lagi, dan untuk memperkokoh ujung lampu ke mika ini nanti biar tidak lepas, kita tambahkan lagi lem Korea ini ya, biar lebih kuat. Dan kita tunggu kering. Setelah kering nanti kita bisa masuk ke tahapan berikutnya. Setelah selesai semua, sebelum kita pasang kita tes dulu lampu alisnya, kenormalannya. Ini kalau dirasa sudah cukup semua, siap pasang, kita bisa lakukan pemasangan pada headlamp ya. Lampu mikanya kita pasang ke headlamp. Untuk selanjutnya kita pasang reflektor dan lampu Aerox 155 ya ini teman. Kita pasang, kita susun, kita rapikan. Setelah semuanya terpasang, berikutnya kita masuk pemasangan lampu alis dengan mika ya ini teman. Kita pertama setelah selesai menata reflektor tadi, kita sambungkan kabel lampu alisnya ini teman, antara modul lampu alis dengan lampu alisnya. Ini kita pasangkan. Kita tancapkan soket-soketnya ini teman, satu persatu kanan kiri. Setelah soket terpasang dengan benar, kita masuk tahap berikutnya, yaitu merekatkan kaca mika ini dengan headlamp ya teman. Sebelum kita panaskan menggunakan hot gun, saat merekatkan nanti teman, kita cek dulu kabel-kabelnya, kerapiannya, karena nanti saat terpasang itu nanti kabel tidak berserakan di dalam lampu ya ini teman. Kita rapi-rapikan dulu lagi, kita cek. Setelah dipastikan kabel rapi, kita panaskan dulu ya teman. Ini kita panaskan menggunakan hot gun. Kita panaskannya menggunakan hot gun ini, pemanasannya memutar ya, memutar rata semua ke bagian headlamp.
kita panaskan pelan-pelan pinggir-pinggirnya ini supaya nanti saat perekat itu lem itu bisa rata, bisa melekat ya, jadi enggak separuh rekat separuh menempel, karena sifat lem ini itu bila terkena suhu panas itu lem bisa mencair, jadi untuk saat penekanan untuk merekat itu bisa lebih sempurna. Jadi ini kita panaskan pelan-pelan dari satu sisi ke sisi lainnya, terus sembari memanaskan ini kita juga melihat-lihat sekitar headlamp ini apakah sudah lemnya itu layak untuk kita bisa tekan mikanya ini kepada headlamp. Bila serasa sudah cukup, ini bisa langsung kita tekan nantinya ya teman. Ini satu sisi masih ada yang tampak terlihat masih keras lemnya, jadi kita panaskan lagi sedikit, kita ratakan lagi biar betul-betul mencair semua lemnya, jadi pemasangannya itu juga lebih mudah dan tidak menimbulkan kebocoran ya. Jadi misalkan ini bocor itu dalam headlamp itu bisa mengembun teman. Setelah kita tekan dan rapat antara mika dengan headlamp untuk menjaga kerapatan dari kebocoran air, itu kita tambahkan sealer ya. Sealer ini merata memutar ya. Setelah menunggu lem mengeras, kita merapikan kabel di belakang headlamp ya. Ini kabel lampu dan kabel dari lampu alis ini kita rapikan biar tampak bagus, dan nanti saat pemasangan di panel motor itu, di tapping panel itu lebih mudah teman. Kita masuk ke tahap pemasangan headlamp ke panel-panel tapping motor depan ya teman. Kita pastikan saat pemasangan skrup dan baut ini jangan sampai ada yang lupa terpasang. Kita pastikan terpasang dengan benar semua baut-bautnya ini teman. Memasuki tahap berikutnya yaitu tahap penyambungan kabel ya teman. Kabel sen dengan kabel lampu alis ya. Jadi untuk kabel lampu alis ini ada dua, jadi lampu alisnya itu bisa kota dan bisa running ya. Jadi untuk yang kabel alisnya itu yang running itu warna kuning, dan yang untuk kabel sennya itu warna hitam. Sebelum pemasangan kita harus bersihkan sekunnya dulu ya teman, karena mau disambungkan di sekunnya biar lebih kuat ya teman. Jadi kita bersihkan dulu sekunnya, kita sambungkan tadi lampu alisnya yang sebelah kiri dengan kabel sen warna hitam dengan menggunakan solder ya teman, biar lebih kuat. Jadi ini kalau bisa saat penyolderannya itu yang kuat teman, jangan sampai yang cuman sekedar nempel gitu, jadi biar tidak mudah lepas juga teman. Jadi kita solder sekuat mungkin, lalu kita bisa sambungkan kabel berikutnya. Penyambungan kembali untuk kabel sen dengan kabel lampu alis yang running ya teman. Jadi ini masih sama, kabel kuning disambungkan dengan kabel warna hitam. Ini masih sama, kita sambungkan. Jadi ini kanan kiri untuk running sudah tersambung ya teman.
penyambungan juga menggunakan solder juga. Untuk penyambungan kabel massa, ini kabel massa dari lampu alis warna hitam disambungkan dengan sen warna hitam juga ya teman. Ini disambungkan dengan menggunakan solder agar lebih kuat. Setelah tersambung dengan kuat, kita rapikan sedikit-sedikit karena ada beberapa serabut kabel yang kurang pas. Kita masukkan ke sekun, jadi ini bisa rapi teman, tidak ada penyambungan yang pakai isolasi yang nanti kalau lambat laun isolasi mengelupas mengakibatkan konsleting ya. Jadi kalau disambung seperti ini hasilnya itu bisa lebih rapi. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pemasangan lampu alis yang blue eyes ya teman. Ini yang kalau nyala seperti lampu kota, jadi ini kabelnya warna merah. Kita sambungkan dengan kabel warna coklat ya. Warna coklatnya ini saya ambil dari kabel lampu kota ya. Jadi lampu kota ini itu soketnya berbeda lagi. Nah ini teman, untuk soketnya lampu kota itu berwarna putih. Jadi nanti kita lepas dulu sekunnya dari soket. Ini cari kabel yang warna coklat ya. Jadi kita sambung menggunakan solder antara kabel merah dari lampu alis dengan kabel warna coklat dari soket lampu kota. Jadi nanti untuk lampu alisnya yang blue eyes itu nyalanya seperti lampu kota ya. Setelah kita sambungkan kabel tadi, kita masukkan kembali sekun ke dalam soket. Hal ini lebih sempurna ya menurut saya ya teman, untuk menghindari dari konsleting kabel-kabel. Setelah penyambungan kabel-kabel selesai, kita memasuki tahap merapikan kabel ya teman. Di sini dapat dilihat kalau merapikan kabelnya itu kita menggunakan kabel tis. Di sini sangat penting dalam kerapian kelistrikan ya teman. Pertama itu untuk safety ya teman. Yang kedua itu untuk estetika motor ya. Jadi kalau dilihat itu enak, rapi gitu ya. Yang ketiga itu saat kita masang ke bodi motor itu kabel-kabel itu tidak nyangkut ya teman. Jadi pemasangannya itu lebih mudah dan nyaman. Setelah merapikan kabel-kabel selesai, kita pasang ke motor dan kita cek satu-satu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penyambungan kabel-kabel tadi, mulai dari lampu alis kotanya dan lampu alis runningnya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita pasang panel-panel untuk menyelesaikan pekerjaan ini teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya teman. Terima kasih. Hasil dari pemasangan lampu alis.